kehadiran Tuhan di tengah kita. Saya mengajak kita semua mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita siapkan pikiran, perasaan, kehendak, dan hati kita untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, hadiratnya yang sudah hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami, Tuhan. Dan sekarang kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau meresponi kehadiran-Mu dengan ucapan syukur, kasih, doa, pujian, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Engkau boleh menerima sebagai ibadah yang sejati, yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Oh Yesus, mulia nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, layak disembah. Oh, we praise Your name, oh Lord. Dia dahsyat, oh dimuliakanlah nama-Mu. Tinggi hati anugerah.
tangan kita perkatakan shalom bagi bangsa-bangsa. Mari buka suara saudara, mari speak blessing untuk bangsa-bangsa. Kami mau katakan shalom Asia, shalom Amerika, shalom Eropa, shalom Afrika, shalom bangsa-bangsa. Kami percaya kedaulatan Tuhan sedang dinyatakan. Kami percaya kehendak-Mu sedang terjadi di bumi seperti di sorga. Kami tahu bangsa-bangsa akan berbalik dari jalan yang jahat dan kembali kepada-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di tangan kedaulatan kuasa dan otoritas-Mu Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon perkenanan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Segala gangguan dari roh-roh jahat, segala tipu muslihat iblis yang berusaha membuat orang-orang menjadi ketakutan, cemas, khawatir, dan kehilangan harapan. Hari ini di tempat ini, di rumah doa segala bangsa, kami menolak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami tolak segala tipu muslihat iblis. Dan kami tahu peperangan rohani pasti dimenangkan oleh Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa. Dan kami tahu roh yang di dalam kami lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu kami mau berkatakan dari tempat ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terjadi. Segala bentuk ketakutan, kecemasan, kekhawatiran hari ini lenyap dalam nama Yesus. Diberikan pengharapan yang baru, diberikan sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Bahkan para pemerintah, para pengambil keputusan, dari tingkat pusat hingga daerah di seluruh dunia, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberi strategi yang tepat untuk menghentikan penyebaran virus ini Tuhan. Untuk tim medis, para dokter, suster, perawat, kami berdoa kesehatan dari Tuhan, juga hikmat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Untuk para peneliti Tuhan, menemukan vaksin Tuhan, untuk bisa segera menemukan solusi mengatasi penyebaran virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Korea penuh kemuliaan-Mu, seluruh bangsa penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dunia ini, di bumi ini sama seperti di sorga. Genapi seluruh rencana dan kehendak-Mu seutuhnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu kami masuk tahun dimensi yang baru. Kami tahu kami masuk tahun dimensi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami siap bersorak-sorai dan bersukacita, karena Allah pengharapan kami adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Alkitab berkata Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Amin. Dan kita semua sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Haleluya.
Yesus kau ada dalam hidupku. Mari siap lompat semua. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu dan turun menghidupkan. Dengan siapa? Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan ada satu pengumuman penting yang mau saya sampaikan. Minggu ini kita akan cool gabungan hari Sabtu tanggal 25 April jam 4 sore di Move Dance Studio Hongdae. Ya, sekali lagi, cool adalah nama komsel kita, komunitas kita namanya Community of Love. Kita akan bergabung bersama hari Sabtu tanggal 25 April jam 4 sore di Move Dance Studio Hongdae. Baik, mari kita memberikan persembahan keuangan kita. Mari kita angkat di tangan kanan dan sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mendeklarasikan bahwa segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk harta keuangan, ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur jika sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kepercayaan untuk mengelola keuangan dengan benar. Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, karena kami tahu pemberian ini akan membebaskan kami dari cinta uang dan membawa hati kami melekat hanya kepada Tuhan. Kami rindu mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja ini Tuhan, dan gereja pusat kami yang melayani bangsa-bangsa, memuridkan banyak orang supaya mereka menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, semua yang sukacita memberi, mari sama-sama katakan amin.
bersyukur hari ini kami, sebagaimana kami ada, kami datang Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan kami mau sama-sama menikmati, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan di tengah kesibukan, di tengah mungkin hati kami yang gundah, dan juga dunia yang penuh dengan ketidakpastian, biarlah Kau yang jadi sumber penghiburan kami, Kau yang jadi ketenangan kami. Tolong kami Tuhan, biar gak cuma dengar firman, tapi kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh betul-betul makan secara rohani. Berkati hamba-Mu yang hina yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hati setiap kami. Biarlah firman boleh mengubah hati setiap kami. Dipuji dimuliakan nama-Mu kekal selamanya ya Tuhan. Terpujilah Kau Allah Tritunggal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap mendengar firman katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saya mau pakai mungkin salam yang diucapkan oleh salah satu teolog Indonesia ketika beliau ngomong tentang Paskah, namanya Profesor Joas. Ketika beliau ngomong tentang Paskah, beliau mengatakan, "Selamat datang semuanya, apa kabar?" Ya, semuanya baik. Kalau tidak baik juga tidak apa-apa, beliau kata. Ya, saudara, kalau nggak baik juga nggak apa-apa gitu ya. Kita sebagaimana kita ada saat ini, ya kita datang ke hadapan Tuhan. Ya, teman-teman, kita hari ini mau bahas tentang ini ya, problem of pain, evil and suffering. Saya tes dulu ya. Nah, coba kita baca sama-sama mulai dari Matius 19 ini. Oke, kita baca sama-sama. Saya ayat 21, saudara 22, terus bergantian. Pelan-pelan aja ya. Matius 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara 23. Ketika orang muda itu mendengar kata itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus Mengenal mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi 12 suku Israel.
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya dikasih tema ini, saya bergumul, saya berpikir, kita harus deal sama penderitaan, itu ya, sama evil, sama suffering, yang itu nggak sulit lah. Kita semua tahu, gitu kan. Siapa di sini yang nggak pernah kunci pintu rumah? Nggak mungkin. Semua orang kunci pintu rumah. Kenapa? Karena kita tahu manusia punya tendensi, punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Dosa itu nyata, kejahatan itu nyata, hal-hal yang sifatnya seperti penderitaan. Perlu nggak saya buktikan bahwa di dunia ini ada penderitaan? Nggak perlu. Setiap kita pasti pernah menangis, kan gitu. Perlu nggak saya buktikan di dunia ini ada yang namanya kejahatan? Nggak perlu gitu. Itu semua hal yang udah jelas. Cuman penjelasannya apa? Itu pertanyaannya, kan gitu. Begitu banyak para filsuf, para budayawan, para antropolog, para teolog juga memikirkan isu ini apa gitu. Nah, kalau saya pikir-pikir tentang ini banyak sekali. Saya pun nggak mungkin baca semua. Saya hanya baca mungkin beberapa karya tentang hal itu gitu ya. Nggak mungkin saya bisa baca semua. Nah, tapi saya memikirkan tentang gimana saya cari ayat yang pas tentang tema ini. Mungkin orang kebanyakan ketika dia ngomong tentang evil, suffering, pain gitu ya, mereka akan bahas tentang pain dalam arti universal, secara universal. Nah, kalau kalian mau deal sama isu ini dan mau mendalami, itu boleh baca C.S. Lewis, itu menarik sekali gitu ya, Problem of Pain. Terus ada juga kalau saya nggak salah Grief Observed, itu luar biasa sekali. Dulunya dia seorang ateis, profesor Oxford. Terus dia bertobat, terima Tuhan, tapi dia profesornya kayaknya sastra, itu literatur, dan karya dia cukup dikenal, nah boleh baca itu. Cuman yang jadi pertimbangan saya adalah ketika kita ngomong tentang pain, suffering, evil gitu ya, terutama di suffering ini gitu ya, kita nggak cuma ngomong tentang penderitaan dalam arti abstrak, sesuatu yang abstrak, yang secara general, enggak. Tapi kita sebagai orang Kristen pun, dalam konteks Indonesia, ada penderitaan kita masing-masing. Setuju teman-teman? Kita juga di sini sebagai orang Kristen, di Korea pun ada penderitaan kita masing-masing. Gitu. Nah, jadi gimana saya bisa cari satu teks yang dia mencakup dua-duanya gitu loh. Penderitaan secara universal dia jawab, tapi juga penderitaan secara khusus, penderitaan orang percaya. Dalam arti Tuhan panggil kita untuk pikul salib bareng, itu juga ada. Nah, kira-kira di mana? Nah, saya temukan ayat ini menarik, teman-teman. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di ayat yang tadi kita baca, Matius 19, 21-30, penderitaan umum itu kita bisa lihat implisit ada di mana? Di ketika Yesus katakan, pada waktu penciptaan kembali. Berarti ayat ini secara implisit mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini perlu dicipta kembali. Dunia ini bukan dunia yang normal, dunia ini dunia yang perlu pembaharuan. Dunia yang sekarang ini belum cukup baik. Kan gitu. Itu bukan seperti yang Tuhan mau. Dunia yang nanti, yang kegenapan dari yang Tuhan mau atas seluruh dunia ini apa? Bukan sekarang, tapi penciptaan kembali. Yerusalem baru, gitu kan? Langit yang baru, new heaven and new earth, gitu kan? Langit dan bumi baru. Nah, tapi di sini juga ada penderitaan khusus, menarik gitu. Ketika Petrus datang kepada Yesus, Petrus tanya, Tuhan, saya udah tinggalkan segala sesuatu untuk ikut Engkau. Saya dapat apa? Menarik sekali itu. Jadi ada dua hal. Nah, kita mau sama-sama lihat ya tiga pokok ini gitu loh. Pertama yang umum, yang khusus, dan juga apa peran kita. Terus kita harus gimana di tengah dunia yang udah tercemar dosa ini. Ya, teman-teman, pertama kita harus lihat bahwa ketika Tuhan ciptakan segala sesuatu, keadaannya ini seperti ini. Tuhan beristirahat, ya kan, ketika 7 hari penciptaan. Di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Hari ke-7 itu Syabat. Gitu kan, hari Sabat ya, Syabat. Konsep Syabat dalam bahasa Ibrani itu nggak cuma bicara tentang hari Sabtu, itu jauh lebih dari itu. Banyak sekarang para teolog perjanjian lama mengembangkan konsep Syabat. Apa sih Syabat? Sederhananya begini, adalah satu keadaan harmonis di mana Allah, manusia, dan semesta itu dalam keharmonisan. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama dikatakan Allah menciptakan bumi, gitu kan. Nah, dalam bahasa Ibrani eretz itu bisa bumi, bisa berarti land, tanah, tapi juga bisa diartikan secara luas, yaitu semesta. Nah, jadi dunia sebelum ada dosa,
semuanya itu semua harmonis. Allah, manusia, dan semesta itu harmonis. Tetapi sekarang kita lihat dunia yang berdosa nggak seperti itu gitu. Dunia yang berdosa itu nggak ada keharmonisan. Jadi kalau kita mau pikirkan isu penderitaan secara umum, kenapa semua makhluk di dunia ini punya penderitaannya masing-masing? Kenapa setiap insan pernah menangis? Kenapa jadi puitis gitu ya? Nah, tapi itu kan begitu ya. Setiap insan, setiap pribadi itu pernah menangis gitu loh. Mau orang budaya apapun, mau orangnya tingginya 2 meter, 170 atau 140 atau gimana, pasti pernah menangis, pernah menderita. Nah, kenapa? Kalau Sang Pencipta itu baik, kenapa ciptaan ini menderita? Ya, kita sering dengar orang yang komplain, mana ada Tuhan? Kalau ada Tuhan yang baik, kenapa dunia ini menderita? Nah, kita masuk ke jawaban Alkitab. Jawaban Alkitab adalah dunia ini bukan dunia yang normal. Dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini adalah dunia yang lagi nggak normal, teman-teman. Makanya jangan taruh pengharapan kita, sukacita kita di dalam dunia yang sekarang. Ini semua sementara, ini semua nggak normal. Kalau kata profesor saya ketika Profesor Won, dia profesor sejarah gereja, ketika dia membahas tentang Martin Luther, Luther menekankan apa? Pembenaran. Kita dipandang benar. Itu bukan oleh usaha kita, tapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang melakukannya buat kita. Kenapa harus itu sangat ditekankan dalam teologi Protestan, dalam gereja, termasuk gereja kita juga ya, gereja Protestan gitu. Jadi kenapa harus ditekankan kebenaran itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus? Kenapa? Karena kalau tolak ukurnya keberhasilan kita, sekarang kita berhasil, besok kita gagal. Kan gitu. Sekarang kita gagal, apa pasti besok kita gagal? Belum tentu, bisa aja besok kita berhasil. Tapi intinya nggak ada yang pasti. Kita boleh berusaha setengah mati di dunia ini untuk bisa hidup bahagia, tapi tetap aja ada aja masalahnya. Nah, semua budaya di dunia ini, teman-teman, membangun kebudayaan untuk jadi satu masyarakat yang bahagia, yang nggak ada kejahatan, yang sempurna dalam segala sesuatu. Ada nggak peradaban yang sempurna? Ada nggak? Nggak ada. Ya, kita bisa lihat kalau baca sejarah gereja, bukan sejarah gereja, sejarah umum gitu ya. Kita bisa lihat peradaban itu bergeser dari timur ke barat dan sebagainya. Orang zaman dulu, zaman modern di Eropa gitu ya, mungkin mereka anggap, wah Eropa ini akan jadi benua yang begitu luar biasa. Akhirnya ada Perang Dunia I, ada lagi Perang Dunia II. Di situ orang-orang mulai mikir, emang iya ya Eropa itu benua Kristen. Mulai mikir, jangan-jangan Kristennya abal-abal. Mulai mikir, gitu. Jadi sekarang kita optimis, besok belum tentu kita optimis. Karena dunia ini memang seperti itu. Dunia ini ada di bawah satu kejatuhan dosa di mana manusia, Allah dan semesta itu tidak lagi dalam keadaan harmonis, teman-teman sekalian. Nah, saya kadang mikir gini ya, kalau seandainya kita lagi tidak ada masalah, harusnya kita sukacita nggak? Ya kan? Tapi seringkali kita nggak ada masalah, kita masih bisa makan, bayar kosan udah, gitu. Kosan kayak di Indonesia aja gitu ya. Pokoknya semua udah selesai lah, kita nggak ada kekurangan apapun. Tapi hati ini kok masih nggak damai, kan gitu ya? Nah ini hati kita yang ada masalah. Atau kadang kitanya udah baik, kitanya udah damai, orang lain yang bikin hidup kita jadi susah gitu kan. Nah jadi semua hal ini terus terjadi gitu, karena memang dunia ini bukan dunia yang ideal gitu. Nah tapi dalam kita memahami ini, Alkitab tuh punya posisi yang menarik gitu loh. Posisi kita dalam penderitaan, seringkali kita playing victim. Kita berpikir bahwa kita ini korban. Kita begitu marah sama Tuhan sampai bilang, Tuhan, Kau kan baik, kenapa dunia ini susah? Kenapa saya udah kerja, tetap aja susah lah, gini gitulah. Orang tua sakit lah, apa mungkin kita kesal, kita menggerutu sama Tuhan. Kenapa? Seakan-akan kita ini korban. Betul, teman-teman, kita korban. Gitu ya. Tapi kita juga pelaku. Kita nggak cuma korban. Nah, jadi ini seorang yang menarik, namanya G.K. Chesterton. Dia seorang pemikir Kristen, karyanya juga lumayan dikenal. Jadi ada satu cerita di mana majalah Times di London gitu ya, mereka kebaca nggak ini? Ini mungkin terlalu kecil ya. Di early 19th di awal abad 20 gitu ya, 1900 sekian gitu ya. Mereka Times di London ini punya satu pertanyaan. What's wrong with the world today? Apa yang salah? Nah, pertanyaan ini diajukan ke beberapa penulis gitu. Nah, salah satu penulis yang lumayan terkenal namanya G.K. Chesterton, dia nulis ke redaksi The Times itu. Apa dia tulis? Dear Sir, I am yours. G.K. Chesterton. Jadi si The Times ini, apa sih yang salah dengan dunia? Dia ngirim
saya yang salah. Ngerti ya? Jadi seringkali kita berasa bahwa kita ini korban. Dunia ini begitu berdosa, dunia ini begitu banyak penderitaan, saya korban. Kita lupa bahwa kita juga adalah pelaku dari dosa itu gitu loh. Kita juga ambil bagian untuk membuat dunia ini makin susah gitu ya. Coba kalau kita pikirkan tentang berapa banyak gitu ya, mungkin paper cup yang udah kita sia-siakan atau apa. Pokoknya cara kita makan mungkin kurang menghabiskan resources gitu ya, atau cara kita menggunakan sesuatu itu membuat ekosistem gak stabil, itu kita nggak tahu lah. Pokoknya begitu banyak hal-hal seperti itu. Tapi intinya manusia itu bukan cuma korban di tengah semesta yang menderita, tapi manusia itu pelaku. Kenapa segala sesuatu di dunia ini jadi kacau balau, jadi susah gitu ya. Nggak cuma orang di luar Kristen loh, orang Kristen pun banyak sekali yang bisa mengakibatkan penderitaan atas hidup orang lain. Nah, teman-teman, kalau kita mau bandingkan ya jawaban ini sama jawaban dari dunia gitu ya. Kalau teman-teman baca literatur-literatur tentang modernisme, mereka itu percaya setidaknya sama dua hal. Pertama, manusia itu pada dasarnya baik, itu mereka percaya. Kedua, mereka itu percaya sama progres. Jadi ini peradaban akan terus maju karena apa? Waktu itu teknologi begitu maju, industrialisme, semua akan maju. Jadi kalau orang modern itu semuanya mereka rasa kita bisa capai. Secara sains, apa yang nggak bisa dijawab sama sains? Nggak ada, semua kita bisa jawab. Nah, gitu. Tapi kalau teman-teman baca zaman sekarang, ya postmodern, mungkin zaman sekarang lah kita baca literatur filosofis atau apa, mereka cenderung apa? Pesimis. Jadi, apa sih artinya dunia? Kita nggak tahu makna dunia apa sih? Semua pesimis. Pesimis yang betul-betul kadang pesimismenya juga nggak wajar, depresi. Nah, menariknya di Indonesia tentang pesimisme postmodernisme ini, menurut saya ya, band Indonesia yang sangat postmodern banget itu apa? Hindia misalnya. Ada nggak yang dengerin Hindia? Hindia, tahu? Nah, Hindia itu lagu-lagunya menarik gitu ya. Dia mencerminkan kegalauan. Pokoknya anak-anak muda itu seneng banget datang ke konser. Isi lagunya tuh orang-orang depresi curhat gitu ya. Gue dimasukin lemari lah sama senior, gue diapain lah kayak gitu-gitu. Nah, kesusahan-kesusahan itu kayak sesuatu yang punya sensasi sendiri gitu di masyarakat postmodern. Itu yang saya tangkap gitu ya. Tapi yang jadi kata kuncinya apa? Pesimis. Nah, di masyarakat postmodern itu mereka udah nggak ada lagi istilah kebenaran. Jadi kalau kita bilang, oh yang benar tuh A, mereka kan bilang, itu kan menurut Anda, dari perspektif Anda A. Kalau dari perspektif orang lain mungkin B, bukan A. Jadi kebenaran tuh udah hilang, udah nggak ada lah kebenaran, nggak ada makna. Gitu. Nah jadi kalau kita lihat modern sangat optimis, kalau kita lihat postmodern sangat pesimis. Nah Alkitab tuh nggak dua-duanya teman-teman. Alkitab itu terlalu optimis, iya nggak? Alkitab ngajarin optimis nggak sama kita? Iya. Tapi di mata Alkitab, siapa itu manusia? Siapa manusia di mata Alkitab? Yang paling gampang aja, paling sederhana. Dicipta segambar dan serupa dengan Allah, tapi kemudian jatuh dalam dosa. Apa dosa manusia? Ketika Hawa mau makan buah pohon itu, lalu si ular bilang sama Hawa, ya kan? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Terus Hawa makan atau enggak? Dia mau jadi Allah, dia mau jadi Tuhan buat dirinya sendiri. Manusia itu makhluk yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah, tapi dia mengangkat tangannya untuk memberontak kepada Allah. Itu gambaran Alkitab. Jadi kalau dibilang manusia itu punya banyak potensi, betul nggak kata Alkitab? Betul. Tapi kalau dikatakan manusia itu pendosa, betul nggak? Ya, betul juga. Jadi ini menarik sekali. Paradigma Alkitab itu dibilang optimis banget enggak, dibilang pesimis banget juga enggak. Gitu. Jadi kita harus optimis dalam arti kita gambar dan rupa Allah, tapi kita juga harus ingat kita ini hanya manusia berdosa. Nah, tapi banyak orang juga karena dunia ini telah jatuh dalam dosa, banyak penderitaan, jadi pesimis, benar-benar pesimis sampai depresi kayak gak ada hari esok gitu. Bener nggak itu menurut Alkitab? Enggak. Karena dari ayat yang tadi kita baca aja apa? Ketika nanti Kristus datang kedua kali, dia akan membaharui segala sesuatu. Jadi ceritanya nggak selesai cuma di manusia yang jatuh dalam dosa, enggak. Panjang ceritanya gitu ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, 3 ayat 15, Kejadian 3 ayat 15, Tuhan katakan, Allah mengatakan apa? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Ya kan? Dan si ular akan meremukkan tumitnya. Tumit dari keturunan perempuan. Dan akhirnya itu digenapi dalam Kristus Yesus. Jadi Allah tidak membiarkan manusia dalam keberdosaannya, tapi Allah datang menebus manusia.
Jadi sekalipun kita berdosa, sekalipun gak ada harapan buat kita kalau kita pakai kekuatan diri kita sendiri. Tapi Allah itu Allah yang baik. Dia Allah yang turun menebus kita, menyelamatkan kita. Amen. Sehingga ketika kita bergantung sama Tuhan, ada hari esok. Amen. Jadi makanya ada lagu sebab dia hidup, ada Hari esok. hari esok. Dan lusa juga ada. Jangan takut gitu kan. Tenang aja. Nah, jadi optimis banget jangan. Ingat kita manusia berdosa. Pesimis banget jangan. Ingat. Tuhan punya janji. Dia udah menyelamatkan kita dan dia berjanji. Dia nggak akan cuma ubah kita secara pribadi, tapi dia akan mengubah segala semesta, langit dan bumi yang baru. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Coba kita baca sama-sama di ayat 27. Ya, kita baca ayat 27 ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, coba kita baca juga ayat 30-nya. Oke. Ayat 30, 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Oke. Ya, jadi ayat 30 itu menarik, teman-teman. Kenapa harus ada istilah itu di situ? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan jadi yang terakhir, dan yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya, itu ada cerita tentang si orang muda yang kaya. Dia datang ke Tuhan Yesus, gitu kan. Lalu orang muda yang kaya itu datang ke Tuhan Yesus dan dia bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa diselamatkan, gitu loh, kira-kira begitu. Lalu kata Yesus, ini saya singkat aja, nggak perlu dijelasin sampai detail. Pokoknya singkatnya kata Yesus, jual semua hartamu, ikut aku. Terus orang muda itu apa? Bukannya, hore, sekarang saya temukan cara untuk saya bisa diselamatkan. Harusnya kan gitu. Kan dia nggak tahu caranya untuk beroleh hidup kekal. Tuhan udah kasih tahu caranya. Harusnya gimana? Senang atau enggak? Senang, karena sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kan dunia ini nggak ada artinya dibandingkan dengan Kristus, kan gitu. Ini ketika Yesus bilang, kamu jual semua hartamu, ikut aku. Dia malah sedih. Terus dia meninggalkan Tuhan Yesus gitu. Dia udah tahu caranya bisa masuk hidup yang kekal, tapi justru dia malah sedih. Nah, ini menarik. Nah, terus setelah itu Yesus mengatakan lebih mudah. Ini sebenarnya. Saya nggak masukin ke PPT-nya. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum gitu ya, daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Nah, menurut saudara apa nih arti ayat ini? Apa artinya? Ada pendeta yang bilang ini artinya adalah di Yerusalem itu ada pintu namanya pintu lubang jarum. Jadi kalau unta itu bisa lewat situ, dia harus membungkuk sedikit tapi bisa lewat. Tapi saya nggak setuju sama penafsiran itu. Kenapa? Karena Yesus ngomong begini untuk menekankan satu bagian. Apa itu? Bagi manusia hal itu mustahil, tapi bagi Allah hal itu mungkin. Gitu ya. Jadi itu yang Tuhan Yesus mau tekankan. Jadi ketika Yesus mengatakan itu, dia mau bikin murid-murid itu bingung. Oh, kok bisa? Kalau gitu gimana? Nah, keselamatan itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu bukan kuasa kita, bukan kekuatan kita. Itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Sepenuhnya mustahil bagi kita, tapi sepenuhnya mungkin. Nah, kalau gitu apa artinya ayat 30, teman-teman? Banyak orang yang terdahulu jadi yang terakhir, dan yang terakhir jadi yang dahulu. Ternyata ada dua penafsir yang saya baca yang mengatakan hal ini. Ternyata waktu itu orang Yahudi punya paradigma. Kalau orang yang secara materi diberkati, itu secara spiritual juga diberkati. Itu salah satu paradigma. Tapi ini menarik gitu loh. Yesus justru bilang orang kaya itu mustahil lah gitu. Dalam konteks ini ya. Seperti unta masuk lubang jarum untuk orang kaya. Tapi kemudian ketika Petrus nanya, Tuhan, kalau gitu aku gimana? Yesus janjikan hidup yang kekal kepada siapa? Petrus. Yang pada saat itu adalah nelayan, bukan orang yang punya duit. Ini menarik sekali gitu loh. Jadi kayak reverse. Jadi apa yang secara kultur waktu itu dipandang bahwa orang yang secara materi diberkati, berarti spiritual diberkati, justru dibalik dengan mengatakan bahwa kamu justru Petrus yang akan beroleh hidup yang kekal, bukan dia. Ini hal yang sangat menarik gitu. Nah, cuma pertanyaan ini, coba kita baca sama-sama ya pertanyaan Petrus 2-3. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Pertanyaan ini ditanyakan sama begitu banyak orang Kristen. Ketika kita mau mulai pelayanan, kita, wah Tuhan, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan.
saya mau melayani Tuhan, saya mau setia. Apa yang terjadi? Apakah kemudian hidup kita jadi mulus? Biasanya justru tambah susah ya. Ada satu kayak penderitaan khusus sebagai seorang Kristen kan gitu. Nah, di tengah-tengah penderitaan begitu, seringkali kita punya keinginan untuk menanyakan pertanyaan ini. Tuhan, kalau saya gimana? Itu orang tadi disuruh tinggalkan hartanya, dia nggak mau. Tapi saya udah tinggalkan semua, saya udah kasih semua untuk Tuhan. Semua diri saya dengan segala kelemahan dan kelebihan saya milik Tuhan. Sekarang apa? Saya dapat apa? Pernah nggak saudara nanya gitu? Pernah nggak? Pernah nggak? Nah, ini hal yang wajar, teman-teman. Jangan takut, ini hal yang wajar. Ketika kita dipanggil untuk ikut Tuhan, itu artinya apa? Kita dipanggil untuk pikul salib Tuhan. Jangan lupa, di Matius 16 ayat 24 gitu ya. Barang siapa mau menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi orang yang dipanggil dalam kemuliaan Kristus adalah orang yang dipanggil untuk mengambil bagian dalam salib Kristus. Ambil bagian dalam kemuliaan Kristus sama dengan ambil bagian dalam salib Kristus. Jadi itu wajar sekali. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita ngalamin satu penderitaan dalam kita ikut Tuhan, itu wajar sekali. Jangan takut. Justru saya mau wanti-wanti, saya mau katakan saudara harus hati-hati. Kalau saudara katakan saudara melayani Tuhan, tapi semuanya lancar, nggak ada penderitaan apapun, nggak ada saudara merasa hati ini diproses, disucikan oleh Tuhan, tuh nggak ada. Nah, saudara harus hati-hati. Jangan-jangan ada yang salah dengan spiritualitas saudara. Hati-hati. Karena spiritualitas Kristen itu nggak pernah jauh dari salib. Bilang kanan kiri. Spiritualitas Kristen tidak pernah jauh dari salib. Justru salib itu sendiri. Coba kita tanya diri kita, seberapa kan tujuan kita ini adalah kita mau jadi seperti Kristus. Amen. Ya kan? Sudah seberapa jauh kita jadi seperti Kristus? Apa jawabannya? Sudah seberapa jauh kita memikul salib? Itu jawabannya kan gitu. Apakah kita memuliakan salib Kristus? Nah, ada lagu himne menarik sekali, I will glory the cross gitu. Apanya yang mulia gitu ya? Justru kalau kita baca sejarah Romawi kan bukannya salib itu justru perendahan yang paling rendah, ya kan? Itu perendahan yang paling rendah. Tapi katakan saya mau memuliakan salib, apanya yang mulia dari salib? Menarik sekali gitu. Saudara mau lihat di mana satu tempat Tuhan seakan-akan nggak bekerja sama sekali, di mana? Di salib. Yesus bahkan sampai mengatakan, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Kan gitu. Tapi saudara mau lihat di mana satu tempat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan lebih dari apapun yang pernah ada dalam sejarah, di mana? Di salib. Itu seperti paradoks menarik sekali gitu. Jadi Tuhan seakan-akan di situ nggak bekerja sama sekali, tapi juga di situ nggak ada pekerjaan Tuhan yang lebih besar yang kita bisa lihat, gitu ya, selain dari sentralitas salib itu sendiri. Itu menarik sekali. Jadi seringkali kita sebagai orang Kristen ketika kita menderita, seakan-akan nggak ada mujizat. Tapi jangan-jangan di tempat nggak ada mujizat itu, di situ justru mujizat Tuhan terbesar dinyatakan dalam hidup kita. Teman-teman jangan close minded, jangan terlalu kita sempit gitu loh. Mungkin ya saya juga sebagai orang Kristen, mungkin kita berpikir kenapa Tuhan ada corona gitu ya? Kenapa Tuhan ada orang yang sakit berdoa terus tapi nggak sembuh? Kenapa? Itu kan satu pertanyaan buat kita. Tapi kita harus ingat, dalam kemuliaan salib ada satu tempat di mana Tuhan nggak nyatakan mujizatnya, tapi justru di situ kemuliaan Tuhan yang paling besar dinyatakan dalam hidup setiap orang percaya. Nah, jadi salib itu adalah satu hal yang wajib. Salib itu satu hal yang basic, teman-teman. Jangan aneh, jangan marah sama Tuhan, jangan marah sama sesama, jangan marah sama diri kita sendiri ketika kita harus pikul salib dalam ikut Tuhan. Karena itu adalah satu-satunya cara. Coba ada nggak cara lain kita bisa jadi serupa dengan Kristus selain pikul salib? Nggak ada. Itu udah memang sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, ada satu kejadian yang sangat menarik yang menggugah hati saya gitu ya, ketika bicara tentang penderitaan Kristen. Itu tentang Musa. Ya Tuhan udah bilang, Musa, kamu nggak akan masuk ke tanah perjanjian. Ya ini karena apa? Ini banyak perdebatan gitu. Ada yang bilang ketika waktu itu Israel nggak bisa minum air gitu ya, lalu di batu itu ada batu. Nah di situ dikatakan Tuhan bilang harusnya kamu ngomong sama batu itu, tapi Musa justru pukul batu itu.
Akhirnya kan batu itu keluar air, terus semua orang Israel bisa minum di situ. Nah karena Musa pukul, akhirnya Tuhan marah. Ada yang bilang begitu. Ada juga di bagian lain kalau saya nggak salah gitu. Harusnya Musa pukul sekali doang, Musa pukulnya 2 kali. Pokoknya banyak sekali penafsiran. Tapi intinya adalah Musa, Harun, dan para pemimpin Israel termasuk Miriam tidak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan waktu itu. Gitu ya. Makanya mereka nggak masuk tanah perjanjian. Nah yang menarik kalau kita baca di kisah itu, ada satu waktu di mana Tuhan bilang, Musa naik ke tempat yang tinggi. Terus Musa naik. Terus Tuhan bilang, lihat tuh tanah perjanjian. Terus Musa lihat. Terus Tuhan bilang apa? Kamu gak akan pernah masuk situ. Bayangin gak? Gak akan pernah. Musa pimpin orang Israel 40 tahun keliling-keliling padang gurun. Terus akhirnya disuruh naik ke satu tempat yang tinggi. Lihat tanah perjanjian. Terus Tuhan bilang, gak akan pernah. Kamu akan aku kumpulkan kepada leluhurmu. Dan kamu gak akan pernah sampai ke situ. Tujuannya apa coba gitu kan? Tapi itu penderitaannya Musa gitu. Saya percaya itu cara Tuhan untuk menyucikan hati Musa gitu. Ada dalam hidup ini waktu-waktu di mana Tuhan kayak gitu ke kita. Tuhan menunjukkan sesuatu yang begitu kita pengen dan itu kelihatan sudah di depan mata. Dan supaya dia memurnikan hati kita sama seperti Kristus, semurni hati Kristus, Tuhan izinkan kita atau Tuhan buat kita nggak sampai ke situ. Menarik sekali. Seorang chancellor dari Reformed Theological Seminary namanya Ligon Duncan di Amerika, dia pernah khotbah, ini hal yang menarik. Jadi dia udah jadi profesor di seminary itu cukup lama, puluhan tahun. Terus dia juga salah satu pendeta yang cukup senior di sana di Amerika. Nah, dia pernah bilang dalam pengalaman dia pelayanan, ada orang yang setelah lulus dari seminary merintis gereja pelayanan. Gerejanya kecil terus, tapi satu keluarga cinta Tuhan. Ini luar biasa. Tapi satu sisi ada alumni dari sana yang perintisan bikin gerejanya gede banget, Tuhan berkati secara jumlah gitu ya, gede banget. Tapi keluarganya sendiri atau anaknya sendiri nggak mau percaya Tuhan. Menarik sekali. Kenapa Tuhan izinin hal kayak gini terjadi dalam pelayanan? Tapi itu sering hal kayak gitu. Pendeta yang luar biasa, hamba Tuhan yang begitu besar, tapi anaknya sendiri nggak mau percaya Tuhan. Kenapa Tuhan? Kita sendiri bertanya-tanya. Mungkin saudara juga dalam hidup sekarang lagi ngalamin sesuatu yang kayak gitu. Kita punya satu keinginan yang begitu besar, tapi justru Tuhan bukan yang mengabulkan keinginan kita, tapi justru Tuhan menghancurkan keinginan kita itu. Nah, ketika saudara mengalami itu, jangan takut. Itu adalah proses dari kita mau jadi serupa dengan Kristus. Amin. Jangan-jangan teman-teman kita punya satu keinginan lain lebih daripada kita ingin menjadi seperti Kristus. Dan itu nggak boleh. Kalau ada hal yang terbesar dalam hidup kita sebagai seorang Kristen yang kita ingin, itu harusnya adalah ingin jadi seperti Kristus. Amin. Lebih dari apapun dalam hidup ini. Nah, itu sebagai seorang Kristen, gimana kita menjawab isu penderitaan itu? Karena kita mau jadi seperti Kristus. Dalam sejarah gereja Korea bangga sekali sama martir. Gereja Korea bangga sekali sama penderitaan yang mereka lalui ketika mereka beritakan Injil. Itu kebanggaan mereka. Bukan kebanggaan karena wah ada yang gerejanya ratusan ribu, ada yang gerejanya puluhan ribu, ada gerejanya yang punya coffee shop bagus loh di dalamnya, ada gerejanya punya. Bukan itu nggak seberapa dibanding dengan kemuliaan salib yang mereka telah pikul. Itu yang mereka banggakan kemana-mana. Ini saya dengar juga dari misionari Korea gitu, dia bilang gitu. Nah, coba kita baca satu ayat, 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. 2 Korintus ya Pak? 2 Korintus. Oh, aku salah tulis berarti. Ya, 2 Korintus 14 ayat 2 Korintus 4 ayat 17, sorry. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi ada 2 ekstrim di dalam gereja kalau kita lihat di sejarah. Ada gereja yang sangat kaya dunia gitu ya. Mereka berpolitik, mereka pengennya punya katedral yang mewah, terus para bishop, para uskup-uskupnya mereka pengen punya kekuasaan politik. Gitu ya. Kalau teman-teman baca mungkin waktu perang Westphalia atau ini nanti terlalu jauh. Tapi intinya adalah salah satu yang mengendalikan Perancis di abad itu bukan rajanya tapi uskupnya.
Ini menarik sekali. Jadi ada kisah-kisah di mana gereja itu begitu kuat secara politik dan gerejanya pengen banget dapat kuasa dunia. Itu ada. Tapi satu ekstrim lain kita bisa lihat di kehidupan biara, monastisism misalnya. Itu betul-betul sangat asketik. Betul-betul. Jadi ada macam-macam prakteknya. Ada yang nggak makan berapa bulan, ada yang berdiri kayak gini berapa hari nggak tidur. Mereka merasa dengan mereka menderita seperti itu, mereka bisa jadi sama seperti Kristus. Apa itu yang Alkitab ajarkan? Kan itu. Ini hati-hati. Kadang-kadang juga ketika kita dengar pengajaran tentang puasa, kita dengar itu kan. Ketika tubuh ini dilemahkan, maka jiwa kita akan jadi kuat. Maka rohani kita akan jadi kuat. Nah itu persis orang-orang monastisisme itu seperti itu. Jadi mereka nggak tidur, berdiri, macam-macam dah praktek mereka. Pokoknya disakit-sakitin supaya mereka anggap mereka bisa spiritual. Tapi bukan itu. Kalau kita lihat surat Paulus, kita lihat lebih dekat, sebenarnya konsep salib itu bukan seperti itu. Jadi penderitaannya itu sendiri bukan hal yang baik. Bukan. Penderitaan itu sendiri bukan. Kita nggak usah berdoa, Tuhan kasih saya penderitaan. Saya mau menikmati penderitaan dari Engkau. Apa-apaan, jangan gitu juga gitu ya. Enggak, kita pasti kita doa normal aja. Tuhan, saya mau jalan ke satu tempat, tolong lindungi saya. Tuhan, ini duit udah mulai tipis, tanggal berapa lagi kan? Normal-normal aja gitu, biasa aja gitu. Tapi di tengah jalan kita udah doa, kita udah cinta Tuhan, kita udah irit-irit, tetep aja gitu ya. Harus keluar duit ekstra sehingga kita mungkin sulit makan. Nah, itu salah satu model penderitaan. Jadi penderitaannya itu sendiri bukan hal yang baik, tapi Tuhan bisa pakai penderitaan yang kata Paulus adalah ringan dan sekarang untuk apa? Kemuliaan yang kekal dan melebihi segala-galanya. Jadi penderitaan itu nggak baik, penderitaan itu sesuatu yang buruk, yang menyakitkan, tapi itu ringan. Dan penderitaan itu sifatnya sementara, sekarang. Yang menderita juga nggak selama-lamanya kan? Sekarang menderita, besok mudah-mudahan gitu. Nah, dan kemuliaan yang kekal itu yang melebihi segala-galanya, itu yang dikerjakan. Nah, kenapa kita harus begitu memuliakan salib? Ingat, karena tujuan akhir kita adalah hidup bersama dengan Tuhan dalam langit dan bumi yang baru selama-lamanya. Hidup yang sekarang ini cuma sementara, teman-teman. Jadi saya kadang sedih gitu ya, ketika saya lihat banyak pengkhotbah jadi kayak motivator gitu. Ayo, kamu mau apa? Bisa gitu kan. Kalau kamu mau Ferrari, taruh di laptop kamu wallpapernya Ferrari. Terus mau tidur pikirin Ferrari, mau doa juga minta Ferrari, puasa. Ini jadi kayak penyembahan berhala. Berarti saudara kayak nyembah Ferrari gitu kan. Kalau saudara pikirin sesuatu lebih dari saudara memikirkan Tuhan, gitu ya, itu udah berhala. Saudara ingin sesuatu lebih dari inginkan Tuhan, itu udah berhala. Tuhannya siapa? Yang punya kontrol atas hidup saudara siapa kalau begitu kan gitu? Itu pertanyaannya. Kita dipanggil untuk enggak mencintai apapun di dunia ini lebih dari mencintai Tuhan. Itu yang kita dipanggil. Nah, teman-teman, saya langsung masuk ke bagian yang terakhir gitu ya. Kita baca ayat 28 ya sekali lagi. Di depan. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 Israel. Jadi ini jawaban Tuhan kepada Petrus, gitu ya. Jadi di penciptaan kembali nanti, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel atau untuk memerintah. Jadi istilah menghakimi ini bisa ditafsirkan sebagai memerintah juga. Makanya kita kan suka dengar istilah kan, memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah kan gitu. Nah, tapi satu poin yang penting adalah yang kita bisa lihat dari ayat ini adalah Tuhan tuh tidak meninggalkan dunia ini dalam keberdosaannya. Dunia ini begitu berdosa. Tanpa Tuhan dunia ini hancur. Tapi Tuhan tidak meninggalkan dunia ini dalam keberdosaannya. Tuhan menebus dunia, membaharui dunia. Nah, terus tugas kita sebagai orang Kristen apa? Tugas kita adalah kita ada di dalam karya pembaharuan Kristus. Nah, gitu. Craig Bartholomew, ini menarik sekali, dia seorang filsuf, teolog Kristen, tapi juga biblical scholar. Dia pernah bilang, di dunia ini selalu ada orang yang nggak punya kasur, dan selalu ada orang yang punya 2 kasur. Tapi selalu ada kejadian orang yang punya 2 kasur nggak mau ngasih kasurnya ke orang yang nggak punya kasur. Menarik. Selalu ada orang yang punya 2 jubah dan orang yang nggak punya jubah. Tapi selalu kejadiannya adalah kecenderungannya orang yang punya 2 jubah nggak mau ngasih ke orang yang
nggak punya jubah. Itu sering sekali. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil bukan cuma untuk kita nyanyi di gereja, kita berdoa, enggak. Kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya pembaharuan Kristus. Jadi ketika teman-teman lihat tetangga kita nggak bisa makan, itu nggak bisa diterima. Kita harus bantu supaya orang itu bisa makan. Ya, ketika kita lihat teman kita dalam penderitaan, nah makanya ini misi. Sekarang orang lagi memikirkan tentang misi gereja gitu ya. Kalau lihat perdebatan-perdebatannya gitu ya. Sekarang arahnya adalah mereka berusaha supaya satu daerah itu bisa hidup dengan martabat ilahi. Manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya di Afrika ada banyak orang yang nggak punya toilet yang proper, sehingga masih banyak orang yang mati dengan diare. Makanya ada satu pengusaha kaya yang tinggalkan dia punya usaha, terus akhirnya bangun banyak toilet di Afrika. Siapa dia? Bill Gates. Tahu dari mana? Netflix, nonton aja. Itu keren banget idenya. Dia benar-benar all out loh, tinggalin semua. Padahal saya pikir kadang Bill Gates tuh kayaknya dia ragu kalau tentang ada satu pencipta yang baik. Dia kayaknya nggak percaya ide tentang itu ya. Tapi ketika dia tinggalkan usahanya dan dia memikirkan tentang menghilangkan diare di seluruh dunia, menghilangkan polio di seluruh dunia, itu menarik sekali gitu ya. Nah, kita orang Kristen dipanggil seperti itu juga teman-teman. Nggak cuma kita dipanggil untuk doa, jadi kekristenan itu bukan cuma bicara hati, bicara hal pribadi, enggak. Kekristenan itu bicara kita ambil bagian di dalam pembaharuan segala sesuatu. Nah, jadi saya mau katakan keselamatan itu bukan akhir. Keselamatan adalah awal. Kita semua udah percaya Yesus, amin? Amin. Dan ketika kita percaya Tuhan Yesus dalam kehidupan yang penuh penderitaan ini, itu cuma awal, itu belum akhir. Jadi karya Kristus sudah digenapi belum? Udah. Awal penggenapan dari karya Kristus adalah salib dan juga keselamatan. Tapi puncak dari kegenapan karya Kristus apa itu? Langit dan bumi baru. Ketika Yesus mengatakan, lihat aku membuat segalanya baru. Ini belum puncak teman-teman. Jangan puas dulu dengan saya diselamatkan, lalu saya tiap hari berdoa, lalu saya tiap hari baca Alkitab. Jangan puas, belum selesai. Ini belum puncak. Kristus masih terus membaharui. Nah, ini jadi jawaban Kristen yang penting terhadap isu corona. Ketika terjadi corona, terjadi wabah di dunia, orang akan mikir, apakah Tuhan tuh benci ya sama dunia? Apakah Tuhan tuh meninggalkan dunia? Kan gitu. Sedangkan kalau kita lihat jawaban Alkitab, belum. Itu belum puncak. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk memurnikan ciptaannya. Dia sedang membaharui segala sesuatunya. Sebenarnya tadi saya mau bahas tentang ini, cuma saya lupa. Nah ini. Ini gambaran tentang langit dan bumi baru. Gitu ya. Semuanya indah, teknologi maju, puisi maju, ya, lagu-lagu banyak ditulis untuk Tuhan gitu ya. Pokoknya hal yang bagus kan. Nah, kalau kita lihat tentang kitab Wahyu, ada begitu banyak hal yang pusing kan. Ada apa? 7 materai, ada 7 sangkakala, ada 7 simbolik histori. Saya nggak tahu terjemahin bahasa Indonesia apa. Ada 7 cawan murka Allah. Nah, setiap misalnya 7 materai kalau kita baca di kitab Wahyu ya. Materai pertama ada terjadi bencana ini, materai kedua ada terjadi. Pokoknya hal-hal yang ngeri lah pokoknya. Tapi akhir dari semuanya apa? New Jerusalem. Akhir dari semuanya new heaven and new earth. Jadi kalau kita lagi dalam proses hal-hal yang begitu sulit dalam hidup, itu bukan karena Tuhan benci terhadap ciptaannya. Itu karena Tuhan sedang memulihkan ciptaannya. Jadi kalau kita bahas eskatologi nanti atau saudara ada kesempatan untuk ikut seminar, jangan takut. Ya, karena dalam penderitaan-penderitaan bahkan antikristus menyatakan diri, itu semua cuma proses untuk sampai kepada puncak kegenapan karya Kristus yang luar biasa. Nah, jadi saya mau sampaikan keselamatan adalah awal, gitu ya. Keselamatan adalah awal, tapi yang puncak adalah apa? Adalah penciptaan kembali. Itu adalah puncak. Nah, saya dulu pernah mikir, saya udah diselamatkan sama Tuhan, saya diselamatkan untuk masuk surga. Tapi kok saya belum mati-mati, kan gitu? Saya masih hidup. Kalau saya diselamatkan untuk masuk surga, kenapa saya nggak langsung mati? Nah, kita diselamatkan nggak cuma untuk kita bisa masuk surga, kita diselamatkan supaya kita jadi agen pembaharuan, agen transformasi. Bersama Kristus kita ambil bagian dalam penciptaan kembali, dalam membaharui segala sesuatunya. Nah, gambar ini dari Yesaya 11 ayat 6 yang saya akan baca. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiring. Jadi
singa dan domba makan rumput bersama-sama. Itu hal yang luar biasa. Kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami merenungkan tentang penderitaan. Kami tahu Tuhan bahwa semuanya ini bukan puncak, bukan akhir. Kami nggak ada, Tuhan nggak benci kami, Tuhan nggak sedang menghancurkan ciptaan-Mu Tuhan, tapi Engkau sedang membaharui. Tolong kami Tuhan sebagai orang percaya, supaya kami nggak puas hanya dengan kehidupan pribadi kami sebagai orang percaya. Karena itu semua cuma awal. Tolong kami untuk ambil bagian dalam mentransformasi dunia ini. Dunia yang penuh dosa, penuh penderitaan. Tapi Engkau mengasihi umat-Mu, Engkau mengasihi dunia ciptaan-Mu Tuhan. Engkau menebus duniamu, Engkau menebus ciptaan-Mu. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur. Tolong kami Tuhan, panggil kami. Supaya kami ketika mengalami penderitaan dalam hidup ini, kami nggak jadi pesimis, tapi kami mau jadi agen pembaharuan. Dan terutama juga penderitaan kami sebagai seorang Kristen, penderitaan khusus kami Tuhan, dalam proses kami memikul salib. Tuhan, kuatkan kami. Kalau ada di antara kami yang saat ini kelelahan dalam melayani Tuhan, kelelahan dalam ikut Tuhan, Tuhan kuatkan kami. Beri anugerah-Mu pada setiap kami. Buat kami melihat Tuhan bahwa dalam hidup ini gak ada hal yang lebih penting daripada serupa dengan Engkau. Gak ada lagi hal yang boleh kami inginkan lebih dari Engkau. Biar nama-Mu dimuliakan. Itu jadi hal yang paling kami inginkan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk pikul salib, untuk setia kepada-Mu. Jadikan setiap kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dipuji dimuliakan nama-Mu kekal selamanya. Biarlah keluar dari tempat ini, di tengah penderitaan, kesulitan, bahkan ada virus corona, kami boleh keluar dengan pengharapan akan penciptaan kembali, dengan pengharapan bahwa Kau Kristus yang membaharui segala sesuatu. Dipuji dimuliakan nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Percaya katakan amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Saya undang kita pakai kembali bersama-sama. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Mari cepat sendiri nyanyikan ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Yesus harapan, Yesus harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor David Kristanto yang sudah menjadi saluran anugerah untuk menyampaikan perspektif kekekalan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang percaya. Ampuni Tuhan kalau mata kami tidak tertuju kepada Engkau Kristus. Ampuni kalau mata kami tidak tertuju kepada kekekalan. Biarlah Tuhan iman kami dikuatkan hari ini. Biarlah roh kami menyala-nyala hari ini. Biarlah pengharapan kami kembali diaktifkan hari ini. Bahwa kami terlibat dalam pembaharuan yang Kristus sedang kerjakan atas dunia ini. Sampai kami memasuki langit baru dan bumi baru, memerintah bersama dengan Kristus kekal selama-lamanya. Hanya Engkau yang kami inginkan dalam hidup ini Tuhan. Bahkan di tengah masa-masa yang sulit ini kami tahu Tuhan sedang mengubah kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terus memikul salib, menyangkal diri,
dan mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kiranya ibadah ini boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap orang yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan kita yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang rindu terus hidup dalam pengharapan yang kekal, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Pastor David Kristanto.